Assalamualaikum, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah. Hari ini saya ingin membagikan sebuah kisah mengenai seorang wanita asal Jakarta yang berusaha keras untuk melunasi utang suaminya yang mencapai miliaran. Dalam perjalanan penuh liku ini, ia menemui keajaiban yang benar-benar tak terduga. Namun, di balik semua itu, ada pelajaran hidup berharga yang bisa kita ambil. Sebelum kita memulai cerita ini, mari kita bersama-sama mengirimkan selawat kepada Nabi Muhammad. Semoga selawat ini menjadi saksi bagi kita di akhirat dan membawa syafaat untuk kita semua. Semoga sahabat-sahabat yang telah memberi dukungan dengan menyukai dan mengikuti channel ini selalu diberikan kesehatan, dilancarkan rezekinya, dan segala utangnya dilunasi. Amin. Di langit Jakarta yang kelabu sejak pagi, udara terasa berat, seolah awan di atas sana membawa beban tak kasat mata. Di sudut gang sempit di kawasan Tebet, terdapat sebuah rumah sederhana dengan tembok kusam dan pagar besi yang mulai berkarat. Di sanalah Butini tinggal, seorang wanita berusia yang menjalani kehidupan sederhana, damai, dan penuh kasih. Namun, pada hari itu, segalanya berubah. Pagi itu, Butini duduk di ruang tamu sambil merapikan cucian yang belum sempat dilipat sejak malam. Matanya sedikit sembab, sebagai tanda begadang semalaman karena khawatir akan suaminya, Pak Herman, yang tak kunjung pulang dari perjalanan dinasnya. Biasanya, ia selalu memberikan kabar, meski hanya melalui pesan singkat. Namun kali ini, tidak ada satupun berita yang datang. Butini berusaha menenangkan hatinya. Mungkin Pak Herman kehabisan baterai ponsel, atau mungkin ia sedang sibuk dan tidak sempat menghubungi. Ia mencoba menekan rasa takut yang menggerayangi dadanya. Tiba-tiba, ketukan keras di pintu mengejutkannya. Tok tok tok. Ketukan itu tergesa-gesa, seolah membawa kabar buruk yang tak bisa ditunda. Dengan cepat, Butini membuka pintu, dan di ambang pintu berdiri dua pria berpakaian formal. Salah satunya mengenakan jas hitam dan membawa map tebal di tangannya. Wajah mereka serius, bahkan cenderung dingin. "Apakah ini rumah Butini?" tanya salah satu pria itu. "Iya, saya Butini. Ada apa ya?" jawab Butini dengan suara bergetar. "Maaf, Bu. Kami dari Rumah Sakit Umum Jakarta. Kami ingin menyampaikan kabar duka. Suami ibu, Bapak Herman, tadi pagi meninggal dunia akibat serangan jantung mendadak." Dunia Butini seolah terhenti. Tangannya yang menggenggam sehelai baju terlepas begitu saja. Matanya membelalak tak percaya. Tubuhnya goyah, seakan semua tenaga menguap sekejap. "Apa? Maksud Bapak tidak mungkin. Suami saya sehat-sehat saja." Suaranya pecah di tengah kalimat. "Kami mengerti ini berat, Bu. Tapi kami mohon ibu datang ke rumah sakit untuk menyelesaikan administrasi dan membawa pulang jenazah beliau," ucap mereka. Suasana menjadi hening. Hanya suara napas Butini yang terdengar. Ia tak tahu bagaimana cara berdiri, tak tahu bagaimana melangkah. Dunia terasa menutup dirinya dari segala arah. Dengan tubuh bergetar, Butini mengangguk lemah. Hari itu, ditemani anak sulungnya Dani, Butini pergi ke rumah sakit. Di ruang jenazah, ia melihat tubuh Pak Herman, suaminya, yang telah menemaninya melalui suka dan duka selama puluhan tahun. Tubuh itu kini terbaring diam, tanpa suara, tanpa senyum, tanpa tawa. Rasanya, seperti separuh jiwanya ikut terkubur. Dengan tubuh yang kedinginan itu, Butini menangis tanpa suara, sambil membelai wajah suaminya untuk terakhir kali. Dalam hatinya, ia berbisik, "Bang, kamu belum sempat pamit. Kenapa harus pergi secepat ini?" Hari-hari setelahnya adalah masa terkelam dalam hidup ini. Orang-orang berdatangan ke rumah, menyampaikan belasungkawa, membawa karangan bunga, makanan, dan pelukan hangat. Namun, setelah satu demi satu tamu pergi, yang tersisa hanyalah kesunyian yang mencekik. Di malam hari, ketika semua orang terlelap, Butini duduk di ruang tamu, memandangi foto pernikahan mereka yang tergantung di dinding. Air matanya terus mengalir, dan ia tak tahu bagaimana cara menghentikannya. Dani dan adiknya, Farhan, berusaha menguatkan ibu mereka meski canggung. Mereka sendiri masih muda dan sangat terpukul oleh kepergian ayah mereka. Melihat ibu yang hancur, mereka menyadari bahwa mereka harus berusaha lebih kuat. Namun, belum genap seminggu setelah pemakaman, cobaan lain yang lebih berat mengetuk pintu rumah mereka. Sore itu, seorang pria bertubuh besar datang membawa map coklat tebal. Dengan sikap formal namun kaku, ia memperkenalkan diri sebagai perwakilan dari perusahaan pembiayaan tempat Pak Herman, suami Butini, sebelumnya meminjam uang. "Ibu Tini,
Kami mengucapkan turut berduka atas meninggalnya suami ibu. Namun, kami juga perlu menyampaikan bahwa almarhum meninggalkan kewajiban pembayaran hutang sebesar miliar, katanya. Butini membeku. Miliar? Apakah saya salah dengar? Melihat keterkejutan di wajahnya, pria tersebut membuka map dan menunjukkan salinan kontrak pinjaman lengkap dengan tanda tangan Pak Herman. Suami ibu mengambil pinjaman ini setahun lalu untuk usaha yang beliau jalankan. Sayangnya, usaha tersebut gagal dan pembayaran cicilan terakhir sudah tertunggak selama bulan. Butini merasakan lantai di bawah kakinya ambruk. Semua yang ia tahu tentang suaminya mendadak terasa asing. Pak Herman tidak pernah mengungkapkan tentang hutang besar ini, tidak pernah menunjukkan tanda-tanda kesulitan keuangan. Ibu sebagai ahli waris wajib melunasi hutang ini sesuai hukum yang berlaku. Lanjut pria itu dengan datar. Ibu diberikan waktu 1 minggu untuk mencari solusi. Jika tidak, kami akan mengajukan penyitaan aset. Aset itu berarti rumah ini, rumah satu-satunya yang mereka miliki. Rumah tempat ia membesarkan Dani dan Farhan, tempat ia dan Pak Herman menyimpan kenangan selama puluhan tahun. Dengan tangan gemetar, Butini menerima salinan surat tersebut. Pria itu berlalu tanpa menoleh lagi, meninggalkan Butini berdiri mematung di teras rumah, diterpa angin sore yang dingin. Malam itu, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Butini merasakan kesepian yang sebenarnya. Duduk di lantai ruang tamu, memeluk map coklat itu erat-erat, ia menangis hingga suara isaknya habis. Tangannya bergetar membuka halaman demi halaman surat hutang itu, seolah berharap angka miliaran itu hanyalah kesalahan cetak. Tapi tidak, semua itu nyata. Semua nyata. Anak-anaknya yang masih muda belum memiliki penghasilan tetap. Tabungan mereka hampir habis untuk biaya rumah sakit dan pemakaman Pak Herman. Tidak ada keluarga kaya yang bisa membantu, tidak ada jalan keluar yang tampak. Butini merasa terjepit dalam lorong gelap tanpa ujung, seolah dunia mengurungnya dalam penjara yang pintunya terkunci rapat. Dalam keputusasaan, ia mengambil sajadah lusuh dari lemari dan membentangkannya di tengah ruang tamu yang kosong. Dengan tubuh yang bergetar, ia bersujud. Air matanya membasahi sajadah. Kata-kata nyaris tidak keluar dari mulutnya. "Ya Allah," bisiknya pelan. "Jika ini hukuman atas dosa-dosa kami. Terima kasih, ya Allah, tetapi aku mohon, jangan ambil rumah ini dari kami. Jangan biarkan aku dan anak-anakku terhempas ke jalan." Suara hujan di luar semakin membara, sementara petir sesekali menggelegar, seakan membelah langit yang sudah gelap. "Aku berdoa di atas sajadah." Butini menangis sejadi-jadinya, bukan hanya karena kehilangan suami, tetapi juga karena rasa ketakutan yang terus menghantuinya akan hari-hari yang akan datang. Ketakutan akan kehilangan satu-satunya tempat berlindungnya. Ketika malam semakin larut, Butini akhirnya terlelap di atas sajadah dalam posisi sujud. Tubuhnya bergetar, hatinya hancur, namun ia tetap menggantungkan harapan pada keyakinan bahwa Allah tidak akan meninggalkannya. Tanpa ia sadari, di balik langit yang kelam, sebuah rencana besar dari Allah sedang disiapkan untuknya. Sebuah perjalanan panjang yang akan mengubah hidupnya selamanya, meski perjalanan itu baru saja dimulai. Pagi itu, matahari bahkan belum sepenuhnya terbit saat Butini terbangun. Tubuhnya pegal dan kaku setelah tidur sepanjang malam di atas sajadah. Kepalanya berdenyut sakit, seolah beban pikiran yang menghimpit dadanya semalaman kini beralih menyerang fisiknya. Ia menatap jam dinding, angka menunjukkan waktu yang biasa Pak Herman membangunkannya untuk salat subuh berjamaah. Biasanya, suara langkah kaki suaminya terdengar di dapur, menyiapkan kopi. Kini, semua itu hanya menjadi kenangan. Butini menarik napas dalam-dalam, berusaha menguatkan diri. Ia tahu hidupnya tak akan pernah sama lagi. Ia harus berdiri sendiri demi Dani, Farhan, dan rumah yang telah menjadi saksi bisu perjalanan hidup mereka sekeluarga. Setelah salat subuh, Butini duduk ke meja makan dan membuka map coklat berisi kontrak. Ia membaca setiap detail dengan seksama. Ada segel hukum, tanda tangan notaris, dan dokumen-dokumen resmi yang tak bisa dibantah. Jumlah hutang yang tercatat tetap sama. Miliar-miliar yang terasa seperti jurang menganga, siap menelannya hidup-hidup. Tangannya meremas ujung meja. Apa yang bisa ia lakukan? Butini tidak bekerja. Selama ini ia mengurus rumah dan mendukung karir suaminya dari belakang layar. Sesekali, ia menerima pesanan kue dari tetangga. Tetapi itu hanya sekadar kegiatan sambilan, bukan sesuatu yang bisa diandalkan untuk melunasi hutang sebesar itu. Dengan hati yang berat, Butini memutuskan untuk berbicara dengan Dani dan Farhan setelah sarapan.
Anak-anak itu perlu tahu kenyataan pahit yang sedang mereka hadapi. Pagi itu, Dani duduk di kursi ruang makan, menundukkan kepala. Farhan, yang masih berusia 9 tahun, memelototi surat hutang itu dengan wajah bingung dan marah. Bu, ini serius. Kita harus bayar ini. Suara Farhan bergetar, hampir berteriak. Butini mengangguk pelan. Matanya sembab, tetapi sorotnya penuh tekad. Iya, Nak. Ini tanggung jawab kita sekarang. Kita harus cari jalan. Dani, yang baru saja lulus kuliah dan masih mencari pekerjaan, mengepalkan tangannya di atas meja. Bu, saya bisa cari kerja apa saja. Asal kita bisa bertahan. Kita bisa jual motor saya kalau perlu. Farhan cepat menimpali. Saya juga, Bu. Saya bisa kerja sambil sekolah. Butini tersenyum getir mendengarkan semangat anak-anaknya. Hatinya hangat sekaligus perih, menyaksikan mereka yang masih begitu muda harus menanggung beban seberat ini. Tidak, Nak. Ibu tidak mau kalian mengorbankan masa depan kalian. Biarkan ibu yang mencari jalan dulu. Dani mengangguk, meskipun jelas beban itu berat. Di dalam hati Butini, ia bertekad untuk menemukan jalan keluar, apapun itu. Hari-hari berikutnya, Butini habiskan dengan berkeliling, menawarkan kue buatannya ke warung-warung kecil di sekitar kompleks. Ia mendatangi pasar tradisional, menawarkan diri sebagai pembantu dan mencari peluang sekecil apapun untuk menyambung hidup. Ianya bekerja sebagai pembantu masak di sebuah warung makan. Ia bahkan berusaha melamar sebagai petugas kebersihan di minimarket, meskipun usianya masih muda. Sudah setahun berlalu, dan kesempatan tidak datang begitu saja. Wajah-wajah pemilik usaha memandangnya dengan keraguan. Maaf, Bu. Kami butuh yang masih muda. Maaf, Bu. Kami mencari yang kuat untuk mengangkat barang. Penolakan demi penolakan seakan menampar Butini tanpa ampun. Setiap malam, ia pulang ke rumah dengan kaki yang pegal, pakaian basah oleh keringat, dan hati yang penuh kepedihan. Namun, ia tidak menyerah. Ia memahami bahwa menyerah berarti membiarkan rumah ini, serta kenangan indah di dalamnya, lepas dari genggaman mereka. Menyerah berarti membiarkan Dani dan Farhan kehilangan tempat bernaung. Dan ini bukanlah sosok yang mudah patah semangat. Suatu sore, saat ia duduk termenung di teras rumah, seorang tetangga mendekatinya. Namanya Bu Ijah, wanita parubaya yang tinggal di ujung gang. Ia dikenal cerewet, namun berhati baik. Butini, saya dengar dari Pak RT, Ibu butuh uang, ya? Tanya Bu Ijah tanpa basa-basi. Butini mengangguk pelan. Saya ada tawaran, Bu. Mau jualan nasi uduk? Saya punya tempat kosong di depan warung. Modalnya kecil, dan banyak orang lewat situ di pagi hari. Lanjut Bu Ijah. Butini tertegun. Jualan nasi uduk bukanlah sesuatu yang pernah ia bayangkan sebelumnya. Namun, dalam situasi seperti ini, ia tidak memiliki kemewahan untuk memilih. Ibu mau bantuin saya? Modal awal bisa bayar belakangan. Yang penting ibu mau usaha, kata Bu Ijah. Melihat keraguan di wajah Butini, tiba-tiba air mata Butini menetes tanpa bisa ditahan. Bukan karena kesedihan, tetapi karena rasa syukur. Di tengah keterpurukan, masih ada tangan-tangan kecil yang diulurkan oleh Allah untuk membantunya bangkit. Mau, Bu. Saya mau, jawab Butini, suaranya serak. Malam itu, Butini dan kedua anaknya sibuk di dapur, memasak nasi, membuat sambal, menggoreng tempe, dan menyiapkan lauk sederhana seperti telur balado dan ayam goreng. Suasana rumah yang sempat muram kini sedikit lebih hidup. Ada harapan kecil yang bergetar di antara aroma masakan yang menggugah selera. Pagi harinya, Butini sudah berdiri di depan warung Bu Ijah, menata dagangannya. Dengan meja kecil dan payung seadanya, ia memulai usaha jualannya. Awal mula tidaklah mudah. Beberapa orang melintas tanpa melirik dagangannya. Ada yang hanya bertanya harga lalu pergi, dan ada juga yang membeli, namun hanya satu bungkus. Meski demikian, Butini tidak pernah menyerah. Setiap pagi, ia berdiri di sana dengan senyum di wajah, meski kakinya pegal dan punggungnya nyeri. Dalam hati, ia berdoa, berharap setiap bungkus nasi uduk yang terjual dapat membawa mereka selangkah lebih dekat untuk keluar dari jeratan hutang. Waktu berlalu, dan minggu hampir berakhir. Suatu hari, Butini menerima surat panggilan resmi dari pihak pembiayaan. Mereka mengingatkan bahwa tenggat waktu pembayaran akan segera jatuh tempo. Jika dalam beberapa hari ia tidak membayar minimal jumlah tertentu sebagai uang muka pelunasan,
mereka akan mengajukan penyitaan rumah ke pengadilan. Butini membaca surat itu dengan tangan bergetar. Ia tahu hasil jualan nasi uduk belum seberapa, dan ia belum memiliki uang sebanyak itu. Dalam hatinya, rasa takut mulai merayap. Apa yang akan terjadi jika rumah ini benar-benar disita? Bagaimana nasib Dani dan Farhan? Malam itu, Butini kembali bersujud di atas sajadah lusuhnya. Ya Allah, Engkau tahu betapa aku sudah berusaha sekuat tenaga. Aku tidak tahu lagi harus berbuat apa. Aku pasrahkan semuanya kepada MU. Semua yang terjadi di Manchester United memohon pertolongan kepada MU. Ya Allah, jangan biarkan kami kehilangan rumah ini. Air mata Butini mengalir, seiring dengan doa-doa yang tak henti-hentinya dipanjatkannya dalam keheningan malam yang terasa mencekam. Dia menggantungkan seluruh harapannya hanya kepada MU. Tanpa ia sadari, pertolongan itu sudah sangat dekat. Namun, seperti biasa, sebelum cahaya menyinari, kegelapan seringkali datang terlebih dahulu. Kegelapan memuncak malam itu setelah Butini menutup dagangannya yang sepi. Dengan langkah gontai, ia berjalan pulang, gerimis tipis membasahi trotoar dan menambah dingin yang menusuk hingga ke tulangnya. Kain kerudung yang membungkus kepalanya sudah terasa lembab, namun Butini tetap melangkah perlahan sambil menggenggam erat tas plastik kecil yang berisi hasil jualannya hari itu. Sayangnya, hanya 10 bungkus nasi uduk yang terjual dari sekian banyak yang telah ia siapkan, hampir separuhnya masih tersisa. Butini tahu bahwa sisa dagangan sama dengan kerugian, dan ia harus memutar otak agar tak terus-menerus merugi seperti ini. Setibanya di rumah, Dani menyambutnya di pintu. "Bu, ada tamu," katanya pelan. Ekspresi wajahnya sulit dibaca, membuat Butini merasa cemas. "Tamu siapa yang datang malam-malam begini?" tanyanya dengan hati-hati saat melangkah masuk ruang tamu. Di sana, seorang pria berbadan besar duduk mengenakan kemeja hitam dan celana jeans robek. Di sampingnya, seorang pria lain dengan wajah penuh bekas luka santai menghisap rokok. Aura kedua pria tersebut membuat bulu kuduk Butini meremang. "Anda Butini, kan?" tanya pria berbadan besar itu. Butini hanya mengangguk, menahan degup jantung yang berpacu. "Kami dari pihak pembiayaan mau kasih peringatan terakhir. Kalau besok lusa tidak setor minimal R juta, rumah ini akan kami ajukan penyitaan. Prosesnya cepat, Bu. Kami juga tidak mau ribet." Suasana di ruangan seketika menjadi mencekam. Farhan, yang berdiri dekat dapur, mengepalkan tinjunya. Wajahnya memerah karena marah, sementara Dani berusaha menahan adiknya dengan isyarat tangan. Butini menarik napas dalam-dalam berusaha tetap tenang. "Pak, saya mohon beri saya sedikit waktu lagi. Saya sedang berusaha," ujarnya. Pria bertato itu tertawa kecil, suaranya kasar dan sinis. "Berusaha jualan nasi uduk? Mana cukup, Bu. Uang segitu tidak akan cukup hanya dengan doa." Butini merasakan darahnya mendidih. Kalimat itu seolah menampar semua usaha yang telah ia jalani dengan linangan air mata. Namun, ia tahu berdebat tidak akan menyelesaikan apapun. Akhirnya, kedua pria itu berdiri dan berkata, "Besok lusa, Bu. Ingat ya, kami akan datang lagi." Dengan langkah berat, mereka keluar, meninggalkan aroma rokok yang masih menggantung di udara. Begitu pintu tertutup, Farhan membanting tinju ke dinding. "Kurang ajar. Bu, kenapa kita hanya diam? Laporkan saja ke polisi." Butini menggelengkan kepala dengan penuh kesabaran. "Nak, ini urusan hutang piutang. Mereka memiliki surat sah. Mau tidak mau, kita harus bayar." Farhan terisak marah, sementara Dani menggandeng adiknya ke dalam kamar mencoba menenangkan. Butini terduduk di sofa, menunduk sambil memegangi kepala. Hari itu terasa terlalu berat, tetapi ia tahu ia tidak boleh menyerah. Tidak boleh. Keesokan harinya, Butini bangun lebih pagi dari biasanya. Ia ingin mencoba sesuatu yang baru. Selain jualan nasi uduk, ia berencana membuat kue tradisional klepon dan kue lapis. Ia pernah mendengar pasar tradisional di ujung jalan membutuhkan penjual camilan untuk para pedagang yang sudah mulai beraktivitas sejak subuh. Dengan semangat baru, meski tubuhnya masih terasa lelah, Butini menguleni adonan dengan penuh harapan. Farhan membantunya mengukus kue, sementara Dani mengatur plastik pembungkus. Saat matahari mulai muncul, Butini membawa 2 bakul kecil penuh kue menuju pasar. Namun, sesampainya di sana, ia menghadapi ujian lain. Seorang pedagang nasi uduk yang lebih tua langsung mencegatnya. "Wow, Bu, ini tempat saya. Jangan seenaknya jualan di sini."
Butini terkejut dan mencoba menjelaskan bahwa ia hanya ingin menjual kue, bukan nasi uduk, namun pedagang tersebut. Butini tidak ingin tahu bahwa ia merasa tersaingi. Dalam waktu singkat, beberapa pedagang lain ikut-ikutan mengusirnya. Dengan wajah merah padam karena malu dan sedih, Butini akhirnya mundur, berjalan menyusuri pasar mencari sudut lain untuk berjualan. Namun, sudut-sudut itu telah penuh dengan orang-orang yang juga berjuang demi sesuap nasi. Akhirnya, Butini duduk di trotoar luar pasar, di bawah terik matahari yang semakin tinggi. Ia menggelar bakul kecilnya dan menawarkan kue satu persatu kepada orang-orang yang lewat. Sebagian menoleh dengan rasa iba, sementara yang lain sama sekali tak mempedulikan keberadaannya. Beberapa orang membeli 1 atau 2 bungkus, tetapi banyak juga yang hanya melirik lalu berlalu begitu saja. Waktu berlalu, hingga akhirnya kue-kue itu habis terjual. Uang yang terkumpul tidak sampai Rp. Malam itu, setelah salat Isya, Butini duduk sendirian di teras rumahnya. Langit malam bersih, dihiasi bintang-bintang kecil yang berkilau. Namun bagi Butini, langit malam itu terasa sangat jauh dan asing. Tangannya gemetar saat menghitung uang hasil jualan hari ini yang tidak sebanding dengan jumlah jutaan yang harus ia setor besok lusa. Butini memeluk lututnya, membenamkan wajahnya di sana, dan air mata mengalir tanpa suara. Saat itu, ia merasa benar-benar kecil dan tidak berdaya. Di tengah keputusasaan itu, Butini mendengar suara langkah kaki mendekat. Ia menoleh dan melihat Bu Ijah berdiri di sana, membawa sebuah tas belanja besar. "Butini," kata Bu Ijah pelan, "saya ada titipan untuk ibu." Dengan penasaran, Butini menerima tas itu. Di dalamnya terdapat beberapa kilo beras, minyak goreng, gula, dan sebungkus besar tepung terigu. "Saya tidak bisa membantu banyak, Bu, tapi ini untuk mendukung usaha ibu," lanjut Bu Ijah. Butini menatap Bu Ijah dengan mata yang berkaca-kaca. "Bu Ijah, saya tidak tahu harus bilang apa," ungkapnya. Bu Ijah tersenyum. "Saya juga pernah susah, Bu. Saya tahu rasanya. Ibu tidak sendiri. Allah pasti melihat usaha ibu." Kalimat sederhana itu menjadi pelita kecil di tengah gelapnya malam Butini. Ia menyadari bahwa jalan di depannya masih panjang, penuh duri dan air mata, tapi setidaknya malam ini ia tidak merasa sendirian. Malam itu, Butini kembali sujud di sajadah lusuhnya. Kali ini, air matanya mengalir bukan hanya karena kesedihan, tetapi juga karena rasa syukur. Ia menyadari bahwa pertolongan Allah tidak selalu datang dalam bentuk besar. Kadang pertolongan itu hadir dalam sekantong beras atau senyum tulus seorang tetangga. Ia yakin, selama ia terus berusaha, pertolongan besar itu pasti akan datang. Tinggal 1 hari lagi, 1 hari menuju batas waktu yang menentukan masa depan mereka. Butini tahu, ia harus siap menghadapi apapun yang akan terjadi. Pagi itu, udara Jakarta terasa lebih panas dari biasanya. Butini berdiri di dapur kecilnya, memandangi ember berisi adonan kue yang sudah setengah jadi. Tepung dari bantuan Bu Ijah kemarin menjadi penyelamat. Dengan bahan seadanya, ia kembali membuat kue-kue tradisional, berharap bisa menjual lebih banyak hari ini. Waktu terasa seperti musuh. Setiap detik berlalu, jantungnya berdebar semakin kencang. Besok adalah batas akhir. Besok, rumah yang telah ia tempati lebih dari 10 tahun itu akan berada di ujung tanduk. Dani datang menghampirinya, membawa segelas air putih. "Ibu, jangan lupa sarapan dulu," katanya lembut. Butini tersenyum lemah. "Terima kasih, Nak." Dani merasa desakan untuk segera berangkat ke pasar. Ia menyadari bahwa apapun yang diucapkannya saat ini tidak akan mengubah keputusan ibunya yang sudah bulat. Satu-satunya cara yang bisa dilakukannya adalah membantu sebaik mungkin. Dengan langkah cepat, Butini mengangkat 2 bakul kue dan menuju pasar yang berbeda dari biasanya. Pasar kali ini lebih besar dan lebih ramai, tetapi juga. Begitu tiba di pasar, Butini segera mencari sudut kecil dekat pintu masuk. Ia tidak ingin berurusan lagi dengan para pedagang lama yang terkenal teritorial. Namun, sebelum sempat menggelar dagangannya, seorang satpam menghampirinya dan berkata, "Bu, tidak boleh jualan di sini. Harus punya izin." Butini tertegun. "Izin, Pak? Bagaimana caranya?" Satpam itu menjelaskan, ibu harus mendaftar dulu dan membayar retribusi. Tidak mahal, hanya Rp sejumlah tertentu per hari. Jumlah itu sama sekali di luar kemampuannya. Dengan bakulnya yang terpegang erat, Butini berusaha menahan gejolak dalam dadanya. Melihat Butini yang diam, satpam itu mulai melunak.
Sudahlah, Bu. Hari ini jualan saja, tapi besok-besok daftar, ya. Butini mengucapkan terima kasih berkali-kali sebelum segera menggelar dagangannya. Pelanggan mulai berdatangan, sebagian besar adalah orang-orang yang baru selesai berbelanja, tukang becak, dan ibu-ibu rumah tangga. Satu persatu kue-kue yang ia tawarkan terjual, meskipun tidak semuanya berjalan mulus. Beberapa orang menawar setengah harga, dan ada yang menuduh kuenya kurang manis hanya untuk mendapatkan harga yang lebih murah. Namun, Butini menghadapi semua itu dengan sabar. Ia tahu kemarahan hanya akan membuat orang menjauh. Saat matahari mulai meninggi, bakulnya hampir kosong. Ia menghitung uang di kantong plastik kecilnya, jumlah yang tidak besar, tetapi cukup untuk membuatnya tersenyum kecil. Dengan langkah ringan meski hatinya penuh kekhawatiran, ia pulang sambil menggendong bakul kosong. Sesampainya di rumah, Dani dan Farhan menyambutnya dengan penuh harapan. "Kita dapat berapa, Bu?" tanya Farhan dengan mata berbinar. Butini menunjukkan uang yang ia peroleh, dan Dani serta Farhan saling berpandangan. Mereka tahu uang itu seperti setetes air di padang pasir, bahkan tidak cukup untuk menutupi sedikit pun dari hutang mereka. Namun, Butini tersenyum. "Setidaknya kita sudah berusaha, Nak. Allah melihat usaha kita." Farhan menggertakkan giginya menahan gejolak emosinya. "Ibu, kalau terus begini, mana cukup? Mereka itu orang jahat, Bu. Mereka tidak akan kasihan." Dani menepuk bahu adiknya, berusaha meredam amarah. "Ibu sudah berjuang sekuat tenaga. Kita harus tetap hormat." Butini mengangguk dan masuk ke dalam kamar. Di sana, ia bersujud dan berdoa, memohon kepada Allah yang maha membolak-balikan hati manusia untuk memberi jalan keluar yang tidak ia ketahui asalnya. Menjelang sore, saat Butini sedang melipat baju, suara ketukan keras menggema di pintu rumah. Duk-duk. Jantung Butini seketika melonjak. Dengan tangan bergetar, ia membuka pintu dan terkejut melihat Pak Herman, tetangga sebelah, berdiri di depan dengan wajah cemas. "Butini, saya dengar kabar dari tukang ojek. Besok ada eksekusi. Ibu perlu bantuan?" Butini memandangnya dengan mata berkaca-kaca. Namun, sebelum ia sempat menjawab, dari ujung gang muncul dua mobil hitam yang berhenti. Beberapa pria berbadan besar keluar dan hanya berdiri di luar rumah Butini, mengintimidasi dalam diam. Butini tahu mereka sedang mengawasi, mencoba menekan mentalnya agar menyerah sebelum esok tiba. Pak Herman menarik tangan Butini dan memintanya untuk masuk ke dalam. "Ibu jangan keluar. Biarkan saya dan warga yang hadapi mereka." Butini mengucapkan terima kasih meski hatinya tetap bergetar. Malam itu, seluruh keluarga tidur dengan lampu rumah yang dinyalakan. Suasana mencekam. Dani duduk di ruang tamu berjaga, sementara Farhan mondar-mandir menahan kemarahan. Butini hanya bisa berdoa dalam hati. Malam terasa begitu panjang. Angin malam membawa bisikan ketakutan. Danini menyadari bahwa saat fajar menyingsing nanti, semuanya akan berubah, entah menuju kemenangan atau kehancuran. Pagi itu, matahari baru saja memancarkan cahayanya, namun suasana di rumah Butini terasa berat. Seolah seluruh udara terhimpun dalam dinding usang itu. Butini duduk di atas sajadahnya, masih terbenam dalam doanya. Air matanya membasahi pipi, tetapi bibirnya tetap bergetar melafalkan zikir. "Ya Allah, jika hari ini adalah ujian MU, kuatkanlah aku." Sementara itu, Dani dan Farhan sudah bersiap di ruang tamu. Mereka berdua bagaikan singa muda yang siap melindungi sarangnya. Tiba-tiba, suara berderak terdengar dari luar. Langkah kaki yang berat dan suara roda kendaraan besar berhenti tepat di depan rumah. Butini memejamkan mata sejenak, menguatkan hatinya dan berbisik pelan. "Lakukan yang terbaik, Nak." Ketukan keras menggema di pintu rumah. Suara itu semakin keras dan kasar dibandingkan malam sebelumnya. Farhan berdiri dengan geram, tetapi Dani lebih sigap. Ia menahan adiknya dan berjalan menuju pintu. Ketika pintu dibuka, terlihat tiga pria berbadan besar berpakaian hitam berdiri dengan tangan disilangkan di dada. Di belakang mereka, tampak Pak Hendra, lelaki parubaya berpakaian lusuh, yang dahulu menjadi tangan kanan Pak Lukman, orang yang memberikan hutang kepada almarhum suami Butini. Suara Pak Hendra terdengar dingin. "Hari ini, sesuai perjanjian, kami akan melakukan eksekusi." Butini berdiri di ambang pintu. Tubuhnya kecil dan renta, namun tatapannya tak gentar. "Aku tahu," jawabnya pelan namun tegas. Pak Hendra tersenyum sinis. "Kalau begitu, segera kosongkan rumah ini." Tanpa menunggu izin,
ketiga pria besar itu mulai melangkah masuk. Dani dan Farhan secara refleks menghalangi. "Jangan sentuh apapun," teriak mereka. Pak Hendra mengangkat tangannya, memberi isyarat agar anak buahnya berhenti. Ia mendekat kepada Butini, berbicara pelan namun tajam. "Bu, tolonglah, jangan buat semua ini lebih sulit. Jika ibu mau menyerahkan surat tanah, proses ini bisa lebih cepat." Butini menatapnya lama. Dalam hatinya, ia tahu ini bukan sekadar soal hutang. Ada kerakusan manusia di balik semua ini. Namun, sebelum ia sempat menjawab, terdengar suara gaduh dari ujung gang. Warga mulai berdatangan, seperti Bu Ijah, Pak Herman, bahkan Pak RT, Pak Rahmat, dan beberapa warga lainnya. Mereka datang dengan semangat membara. "Ada apa ini? Rame-rame?" tanya Pak Rahmat. Pak Hendra menoleh dengan jengkel. "Ini urusan hutang pribadi, tidak ada hubungannya dengan warga." Pak Rahmat maju ke depan. "Warga kami tidak akan diam melihat ketidakadilan. Setahu saya, hutang itu sudah diberi tambahan bunga berlipat-lipat. Itu riba, dan itu tidak dibenarkan." Pak Hendra mencibir. "Masalah hukum, Pak, bukan masalah moral." Namun, warga sudah terlanjur marah. Bu Ijah mendekap Butini. "Tenang, Bu, kami di sini untuk membantu Ibu." Pak Herman mengangguk. "Kami tidak akan biarkan rumah ini diambil begitu saja." Ketegangan memuncak. Para pria berotot itu mulai merasa tidak nyaman melihat jumlah warga yang semakin banyak. Beberapa dari mereka bahkan membawa kayu sapu dan benda-benda seadanya sebagai bentuk perlawanan. Pak Hendra tetap berusaha mengendalikan keadaan. Namun saat itu, sesuatu yang tak terduga terjadi dari arah jalan utama. Sebuah mobil putih yang sederhana berhenti, dan dari dalamnya keluar seorang pria tua dengan berjenggot putih. Ia mengenakan baju koko yang lusuh serta peci putih. Butini mengerjap, merasa mengenali sosok tersebut. Ternyata, itu adalah Pak Kiai Anwar, seorang ulama sederhana yang sangat dihormati di lingkungan mereka. Di kampung sebelah, Pak Kiai berjalan perlahan menuju kerumunan. Semua orang secara otomatis memberi jalan. Setibanya di depan Butini, Pak Kiai meletakkan tangan di dada dan memberi salam hormat. "Assalamualaikum, Betini," ucapnya. "Waalaikumsalam, Pak Kiai," jawab Butini. Suaranya terputus tanda terkejut. Pak Kiai lalu menatap Pak Hendra dan anak buahnya. "Ada masalah apa ini, Pak Hendra?" tanya Pak Kiai. Pak Hendra sedikit tersendat, namun berusaha tampil tegas. "Ini soal hutang, Pak Kiai. Kami hanya menagih hak kami." Pak Kiai mengangguk pelan. "Lalu, apakah menagih hak harus dilakukan dengan menginjak harga diri orang lain?" Suasana di sekitar mereka menjadi hening. Dengan tenang, Pak Kiai mengeluarkan sebuah amplop coklat dari tas kecilnya. Dalam amplop ini terdapat uang hasil patungan warga kampung sebelah. "Kami mendengar kabar tentang perjuangan Butini. Kami tidak bisa membiarkan orang baik dizalimi." Pak Hendra terkejut. "Apa maksud Pak Kiai?" "Begini, kami akan membantu melunasi sebagian hutang Butini. Sisanya, insya Allah, kami akan adakan penggalangan dana dalam beberapa hari ke depan," jelas Pak Kiai. Pak Hendra tertawa kecil dengan nada sinis. "Sebagian hutangnya miliaran, Pak Kiai, bukan recehan." Pak Kiai tetap tenang. Bagi manusia, itu mungkin terlihat kecil. Namun di hadapan Allah, keikhlasan jauh lebih berarti daripada jumlah. Mendengar itu, Pak Hendra mendesis marah. Namun, saat melihat semakin banyak warga berdatangan, termasuk dari kampung sebelah, ia tahu situasi sudah tidak mendukungnya. Anak buahnya mulai gelisah hingga salah satu dari mereka berbisik, "Pak, kita mundur dulu. Bahaya jika sampai ricuh." Pak Hendra mengatupkan rahangnya, menahan amarah, lalu menunjuk Butini. "Baik, aku beri waktu. Tapi ingat, jika minggu depan hutang ini tidak lunas, aku tidak akan pakai cara baik lagi." Setelah itu, ia berbalik dan meninggalkan rumah tersebut bersama para preman bayaran. Suara mesin mobil hitam itu perlahan menghilang di kejauhan. Setelah mereka pergi, suasana di rumah Butini pecah oleh isak tangis. Butini terjatuh sujud di teras, menangis sejadi-jadinya. Warga berdatangan mengelilinginya untuk memberi dukungan. Pak Kiai mendekat dan membantunya berdiri. "Ini baru permulaan, Butini. Perjuangan kita belum selesai," kata Pak Kiai. Butini mengangguk pelan, merasa bahwa pertolongan Allah sudah nyata. Namun, ia tahu perjuangan untuk membebaskan dirinya dari beban hutang baru saja dimulai. Ia menatap langit yang mulai membiru,
Dengan keyakinan penuh, ia membisikkan dalam hati, "Aku percaya Allah tidak akan meninggalkanku." Malam itu, rumah Butini kembali sunyi. Namun kali ini bukan karena ketakutan, melainkan kelegaan yang perlahan-lahan menyelimuti setiap sudut ruangan. Butini duduk bersila di ruang tengah. Di dekatnya ada Dani dan Farhan. Wajah mereka lelah, namun penuh harapan. Mak Dani memulai, "Kita harus berpikir cepat. Waktu kita cuma seminggu." Butini mengangguk pelan. 1 minggu. Kalau tidak, rumah ini pasti akan mereka ambil. Farhan mengepalkan tangannya. "Apakah kita harus menjual motor?" Mak Dani menoleh tajam. "Kalau jual motor, kita akan semakin sulit untuk bekerja, Han." Suasana kembali menjadi berat. Tiba-tiba ponsel butut di meja bergetar. Dani cepat-cepat mengambilnya. Nomor tidak dikenal. Dengan ragu, Dani menekan tombol hijau. "Halo." Suara di ujung sana terdengar berat, namun sopan. "Ini rumah Butini." "Iya, ini siapa?" "Saya Pak Surya, tetangga lama almarhum Pak Budi." Dani langsung memanggil ibunya. "Mak, ada Pak Surya mau bicara." Butini mendekat. Tangannya sedikit gemetar saat mengambil ponsel itu. "Assalamualaikum, Pak Surya." "Waalaikumsalam, Butini. Saya sangat terkejut mendengar kabar tentang masalah yang ibu hadapi." Suara Pak Surya terdengar tulus saat ia berbicara. "Kemarin, saya dan beberapa teman lama Pak Budi baru mengetahui melalui media sosial bahwa kami sedang berdiskusi. Kami ingin membantu Butini menahan napas, membantu dengan cara apapun yang bisa kami lakukan. Pak, besok siang kami akan datang ke rumah ibu. Kami memiliki sedikit ide yang mungkin bisa menjadi jalan keluar," ungkap kami. Butini hampir tidak percaya. "Subhanallah, iya Pak, saya tunggu," jawabnya. Begitu sambungan telepon terputus, Butini menatap Dani dan Farhan. "Ini pasti pertolongan Allah," bisiknya. Keesokan harinya, saat matahari belum terlalu tinggi, sebuah mobil minibus tua tiba di depan rumah Butini. 3 pria parubaya, termasuk Pak Surya, turun dari mobil tersebut, membawa sebuah map tebal dan beberapa kantong plastik berisi makanan. "Assalamualaikum Butini," sapa Pak Surya dengan ramah. "Waalaikumsalam, silakan masuk Pak," jawab Butini. Mereka duduk di ruang tamu yang sederhana tanpa banyak basa-basi. Pak Surya pun membuka map yang dibawanya. "Begini Bu, kami semua adalah teman dekat almarhum Pak Budi. Kami tahu bahwa almarhum adalah orang baik yang selalu siap membantu tanpa pamrih." Pak Surya menarik napas panjang sebelum melanjutkan. "Beberapa teman kami kini sukses di bidang bisnis dan telah sepakat untuk mengadakan lelang amal." Butini mengerutkan kening. "Lelang amal?" "Iya Bu, kami akan melelang barang-barang antik, lukisan, bahkan koleksi pribadi. Semua hasilnya akan disumbangkan untuk membantu melunasi hutang ibu," jelas Pak Surya. Butini memegang dadanya yang berdebar kencang. "Tapi saya malu Pak," ungkapnya. Pak Surya tersenyum hangat. "Bu, ini bukan soal rasa malu atau tidak. Ini tentang kebaikan yang harus dibalas, kebaikan almarhum kepada ibu." Air mata mulai menggenang di mata Butini. "Terima kasih Pak, terima kasih banyak," ucapnya. Kemudian, Pak Surya melanjutkan, "Tapi ada satu hal lagi, Bu." Butini menahan napas. "Apa itu Pak?" Pak Surya mengeluarkan sebuah dokumen. "Kami juga ingin mengangkat ibu sebagai duta komunitas sosial kami." Butini terkejut. "Duta saya?" "Iya Bu, ibu adalah contoh nyata dari ketulusan, keteguhan, dan perjuangan. Kami butuh sosok seperti Bu untuk menjadi inspirasi," kata Pak Surya. Suasana hening sejenak. Farhan memandang ibunya dengan mata berbinar, sementara Dani menggenggam tangan Butini untuk memberinya kekuatan. Butini menghapus air mata. "Kalau ini bisa membantu saya melunasi hutang dan membuat saya lebih bermanfaat, saya bersedia, Pak." Pak Surya tersenyum lebar. "Alhamdulillah." Hari-hari berikutnya menjadi sangat sibuk bagi Butini. Ia diundang ke acara penggalangan dana di sebuah gedung sederhana milik komunitas. Para donatur berdatangan membawa barang-barang berharga untuk dilelang, mulai dari jam tangan kuno, lukisan langka, hingga sepeda motor klasik. Semua orang berlomba-lomba untuk membantu Butini. Dengan pakaian sederhana dan kerudung polos, Butini berdiri di depan podium. Ia bercerita tentang perjuangan hidupnya, tentang hutang yang ditinggalkan suaminya, dan bagaimana ia bertahan hanya dengan berzikir dan berdoa. Tangis pecah di ruangan itu,
Bahkan para pengusaha sukses yang biasanya keras dan tegar pun tidak kuasa menahan haru. Satu demi satu barang dilelang dan jumlahnya terus bertambah. Layar besar di belakang Butini menampilkan angka yang terus berubah. Rp juta, juta, juta. Hingga malam itu, jumlah yang terkumpul mencapai Rp juta. Butini nyaris pingsan mendengar total tersebut. Bu, tenang, ini belum penuh, kata Pak Surya menenangkan. Sudah lebih dari setengah, dan insya Allah sisanya akan kami kejar dalam waktu dekat. Butini menatap langit-langit dengan rasa syukur di dalam hatinya, mengingat bahwa Allah tak pernah meninggalkan hambanya yang sabar. Malam itu, di rumah kecilnya, ia merasakan kedamaian. Butini kini berdoa lebih lama dari biasanya, sementara Farhan dan Dani tertidur bersandar di kursi kayu yang terasa begitu keras. Mereka terlalu lelah setelah seharian membantu Butini, yang dengan penuh harapan mengangkat kedua tangannya ke langit. Ya Allah, aku tidak meminta kekayaan. Aku hanya memohon agar Engkau cukupkan kebutuhanku dan kuatkan hatiku untuk tidak bergantung pada selain MU. Angin malam berhembus pelan, membawa harapan baru. Untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, Butini merasa ada secercah cahaya di ujung lorong gelap kehidupannya. 2 hari setelah acara lelang amal, Butini kembali berdiri di depan pintu rumahnya. Namun kali ini, ia tidak sendirian. Dani dan Farhan berada di sampingnya. Mata mereka dipenuhi harapan sekaligus kekhawatiran. Kita tunggu di sini. Ya, Mak? Tanya Dani, suaranya meninggalkan kesan cemas. Butini hanya mengangguk, menggenggam erat doa yang dipanjatkan sepanjang hari. Ia menatap jalan yang sepi, berharap keajaiban yang datang beberapa hari lalu akan terus menyertai mereka. Beberapa mobil mewah berhenti di depan rumah kecil mereka. Pak Surya dan beberapa kolega terlihat keluar dengan wajah ceria. Pak Surya mendekati Butini, yang kini menahan napas. Alhamdulillah, kami berhasil mengumpulkan sisa dana yang dibutuhkan, kata Pak Surya dengan senyum lebar. Butini hampir tidak bisa menahan harunya. Ia menunduk, berusaha menahan air mata. Apa benar, Pak? Sudah cukup? Suara Butini bergetar. Tak percaya. Pak Surya mengangguk pelan. Sesuai yang dijanjikan, Bu. Semuanya terkumpul, dan saya bawa surat pelunasan dari bank. Rumah Ibu sudah aman. Dengan gemetar, Butini membuka amplop yang diberikan Pak Surya. Ia memeriksa angka-angka dalam surat itu dan tak kuasa menahan air mata yang membanjiri pipinya. Saya tak tahu harus berkata apa, Pak. Terima kasih banyak, ujarnya hampir tak terdengar. Tubuhnya bergetar hebat. Melihat ibunya terisak, Farhan langsung memeluknya erat. Dani memandang Pak Surya dengan penuh rasa syukur. Pak Surya, Anda sudah menyelamatkan hidup kami. Tanpa Anda dan teman-teman, kami tidak tahu apa yang akan terjadi. Pak Surya hanya tersenyum, pandangannya penuh makna. Saya hanya membantu membuka jalan, Butini. Semua ini adalah berkat kerja keras dan keteguhan hatimu. Allah tidak pernah meninggalkan hamba yang bersabar. Kebaikan selalu datang, meskipun kadang terlambat. Butini menunduk, meresapi setiap kata yang diucapkan Pak Surya. Ia tahu bahwa tidak hanya dana yang telah terkumpul, tetapi juga kasih sayang dan dukungan dari banyak orang yang sebelumnya tak dikenalnya. Semua itu adalah bukti nyata bahwa keteguhan dan kesabaran bisa mendatangkan hasil. Hari-hari setelah itu, kehidupan Butini mulai berubah. Meskipun belum kaya raya, ia bisa bernapas lega. Hutang besar yang hampir membuatnya kehilangan segalanya akhirnya terbayar lunas. Pak Surya dan teman-temannya tidak hanya membantu dengan uang, tetapi juga memberikan peluang bagi Butini untuk membuka usaha kecil-kecilan. Dani dan Farhan merasa bangga melihat ibunya kembali bangkit, semakin yakin bahwa berkat kesabaran dan keteguhan hati ibunya, mereka telah mampu keluar dari masa-masa sulit. Suatu sore, saat Butini sedang duduk di beranda, sebuah mobil berhenti di depan rumahnya. Seorang wanita muda keluar dari mobil tersebut. Wanita itu mengenakan jas hitam dan membawa sebuah map besar. Halo Butini, sapa wanita tersebut. Butini menatapnya dengan bingung. Iya, saya Butini. Ada yang bisa saya bantu? Tanyanya. Wanita itu tersenyum ramah. Nama saya Nisa. Saya dari sebuah lembaga keuangan ingin memberikan bantuan modal usaha kepada ibu. Kami menyadari bahwa ibu baru saja berhasil melunasi utangnya. Kami ingin memberikan kesempatan bagi ibu untuk memulai usaha yang lebih besar lagi. Butini terdiam. Tidak percaya bahwa ada kesempatan modal usaha. Benar, Bu.
Kami ingin ibu mencoba menjalankan sebuah usaha sosial yang dapat mengembangkan potensi komunitas, ujar kami. Ibu akan menjadi mentor bagi para wanita yang baru memulai. Butini terdiam lama, mengenang segala perjuangan dan doanya yang seolah belum membuahkan hasil. Mungkin, ini adalah pintu yang dibuka Allah untuknya. Ibu tidak perlu menjawab sekarang. Kami hanya ingin memberikan kesempatan, ucap Nisa lembut. Butini menunduk, merenungkan perjalanan panjangnya. Ia lalu menatap anak-anaknya yang sedang bermain di halaman. Dani, Farhan, panggil Butini. Anak-anaknya segera menghampirinya dengan senyum. Mak, ada apa? Tanya Dani. Saya baru saja mendapat tawaran. Sebuah kesempatan yang luar biasa. Tapi saya butuh bantuan kalian. Apakah kalian siap? Farhan mengangguk. Saat ibu kuat, kami pasti ikut kuat. Dani menatap ibunya dengan rasa kagum. Iya, Mak. Kami siap. Melihat semangat anak-anaknya, Butini merasa kekuatan luar biasa mengalir dalam dirinya. Malam itu, ia berdoa, Ya Allah, terima kasih Engkau selalu memberi jalan. Aku hanya ingin menjadi berkah bagi orang-orang di sekitarku. Kuatkan langkahku untuk menyelamatkan hidupku dan hidup keluarga ini. Semoga aku bisa terus menolong sesama seperti Engkau telah menolongku. Butini menarik napas dalam-dalam dan perlahan melepaskannya. Satu persatu, halangan yang mengimpitnya mulai terlewati. Tantangan hidup yang berat kini menjadi ujian yang membentuknya menjadi pribadi yang lebih kuat. Di balik semua itu, Butini akhirnya memahami bahwa selama ia terus berjuang, selalu ada Allah yang setia di sampingnya. Setelah anak-anaknya tidur, Butini menatap langit malam dan merasakan ketenangan. Rasa syukur mendalam mengisi hatinya. Untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, ia merasa hidupnya kembali berada di jalan yang benar, dipenuhi harapan dan berkah. Pagi itu, Butini bangun lebih awal dari biasanya dan menatap matahari yang mulai terbit, menyinari rumah kecilnya. Sejak malam sebelumnya, pikirannya dipenuhi dengan tawaran dari Nisa, wanita yang datang untuk menawarkan modal usaha. Tak pernah terbayangkan sebelumnya akan ada peluang sebesar itu dalam hidupnya. Setelah melalui serangkaian ujian yang tiada henti, ia melangkah ke ruang tamu, melihat anak-anaknya yang masih tertidur lelap. Meskipun Dani dan Farhan sudah beranjak dewasa, mereka masih menunjukkan ketergantungan pada ibu yang telah banyak berkorban untuk mereka. Namun, Butini menyadari bahwa hari-hari penuh tantangan masih menantinya. Ini bukan hanya tentang menjalani kehidupan, tetapi tentang bagaimana ia bisa membangun sesuatu yang lebih besar dan bermanfaat bagi banyak orang. Mak, suara Farhan tiba-tiba memecah keheningan pagi. Butini tersenyum. Ada apa, Farhan? Farhan duduk di samping ibunya. Mak, aku dengar tadi ibu mendapat tawaran besar dari Nisa. Aku ingin tahu apa rencana ibu. Butini menatap anaknya dengan penuh kasih sayang. Farhan, ini bukan hanya tentang aku. Ini tentang kita semua. Tawaran itu memang besar, tetapi bukan hanya soal itu. Hanya untuk kita. Aku ingin memberikan kesempatan yang lebih baik bagi banyak orang, terutama bagi para ibu yang berjuang seperti aku. Dani baru saja keluar dari kamar dan mendekat. Iya, Mak, aku tahu ibu sudah berusaha keras. Tapi, jika ada kesempatan besar, kenapa tidak kita ambil? Kami siap membantu, ujarnya. Butini mengangguk. Hatinya terasa penuh. Terima kasih, anak-anak. Kalian selalu memberi semangat kepada ibu. Namun, kali ini kita harus benar-benar memikirkan dengan matang. Ini bukan jalan yang mudah, tetapi aku yakin jika kita bersama, kita bisa menjalani ini. Tiba-tiba, pintu rumah mereka diketuk. Farhan yang tercekat langsung berdiri dan membuka pintu. Di sana berdiri Nisa dengan senyuman yang penuh makna. Selamat pagi, Butini. Maaf jika saya mengganggu pagi ibu. Ah, tidak sama sekali. Nisa, mari masuk, jawab Butini sambil mengundang Nisa. Nisa duduk di ruang tamu dengan wajah serius namun hangat. Saya tahu, Butini, ini adalah keputusan yang besar. Saya ingin ibu berpikir baik-baik. Kami siap memberikan modal dan dukungan penuh untuk usaha sosial ini, yang akan membantu ibu membuka lebih banyak peluang bagi para wanita di sekitar sini. Namun, kami ingin memastikan ibu benar-benar siap untuk semua ini. Butini menatap Nisa. Mungkin saya bukan orang yang paling siap, tetapi satu hal yang saya tahu, saya harus berusaha, bukan hanya untuk keluarga saya, tetapi untuk orang-orang yang membutuhkan. Farhan dan Dani mendengarkan dengan seksama.
Salah satu impian Butini bukan hanya untuk kepentingannya sendiri, tetapi juga untuk memberikan peluang bagi orang lain, terutama para ibu yang hidup di lingkungan yang sama. Ia ingin menciptakan sebuah komunitas di mana semua orang saling mendukung dan membangun satu sama lain. Nisa tersenyum. Saya tahu, Butini. Kami akan mendampingi ibu di setiap langkah. Kami akan membantu memulai usaha ini dan ingin ibu menjadi pemimpin yang menginspirasi bagi orang lain. Butini menunduk sejenak, memikirkan semua yang telah dilaluinya. Hidupnya penuh dengan rintangan dan ujian. Namun, satu hal yang ia ketahui, ketekunan dan kesabaran yang ia jalani kini mulai menunjukkan hasil. Dan inilah saatnya untuk melangkah lebih jauh dan membuka peluang bagi dirinya dan orang-orang di sekitarnya. Terima kasih, Nisa. Saya menerima tawaran ini. Saya akan bekerja keras dan berusaha semaksimal mungkin. Dan saya berharap, bersama kalian, kita bisa mengubah kehidupan lebih banyak orang. Nisa tersenyum lebar. Kami percaya pada Ibu, Butini. Ini adalah awal dari sesuatu yang besar. Setelah percakapan itu, Butini kembali ke kamar tidur di mana Dani dan Farhan menunggunya dengan penuh harap. Mereka menunggu keputusan akhir dari ibu mereka. Ibu sudah memutuskan. Kita akan melangkah bersama menuju sesuatu yang lebih besar. Namun ini baru permulaan. Banyak tantangan yang akan kita hadapi, dan kita harus siap untuk itu. Dani menatapnya dengan bangga. Kami siap, Mak. Hari-hari berikutnya, Butini memulai proses yang penuh tantangan ini. Dengan modal awal dari Nisa dan dukungan penuh dari teman-teman baru yang ia kenal, ia mulai merencanakan usaha sosial yang akan membuka peluang kerja untuk banyak wanita di sekitar mereka. Namun, tantangan baru segera muncul, bukan hanya masalah keuangan, tetapi juga ketidakpercayaan dari orang-orang di sekitarnya. Beberapa orang di sekelilingnya merasa ragu akan kemampuan Butini untuk menjalani usaha besar ini, mengingat latar belakangnya yang sederhana. Namun, Butini tidak merasa gentar. Ia menyadari bahwa setiap kesulitan yang muncul adalah bagian dari perjalanan yang harus dilalui, dan ia siap untuk menghadapinya. Suatu pagi yang cerah, Butini menerima telepon dari seorang wanita bernama Siti. Siti mengundangnya untuk berpartisipasi dalam seminar kewirausahaan yang diadakan di Jakarta. Saya sangat ingin ibu ikut, Butini. Ini adalah kesempatan besar untuk mengembangkan usaha ibu dan bertemu dengan orang-orang berpengalaman, ungkap Siti dengan antusias. Setelah merenung sejenak, Butini memutuskan untuk hadir, merasa bahwa inilah jalan yang harus ia tempuh. Saat tiba di Jakarta, ia merasa seperti pendatang baru. Namun, semangat dan harapan besar membara dalam dirinya. Ia percaya bahwa meskipun kehidupannya dipenuhi ujian, ia akan menemukan jalannya. Hari demi hari berlalu dengan perjuangan. Butini mulai mewujudkan usaha yang selalu diimpikannya. Meskipun perjalanan yang dilalui tidak selalu mulus, ia tak pernah patah semangat. Setiap pagi, ia bangun dengan semangat baru, dan setiap malam, ia berdoa penuh harapan, memohon kekuatan dari Allah untuk terus bertahan. Satu persatu keberhasilan mulai menghampirinya. Kehadiran Butini dalam komunitas kewirausahaan semakin diperhitungkan. Ia bukan sekadar ibu rumah tangga biasa, melainkan seorang pemimpin yang mampu menginspirasi banyak wanita lain untuk berani berusaha dan membangun kehidupan mereka. Setiap kali berbagi pengalaman, banyak orang yang terharu dan terinspirasi oleh keteguhan hatinya. Namun, meski telah meraih banyak kemajuan, Butini tidak bisa melupakan beban yang masih mengintainya. Utang suaminya yang besar tetap menggantung. Ia tahu bahwa hanya dengan kerja keras dan doa, ia bisa melunasinya. Suatu hari di ruang tamu rumah kecilnya, telepon berdering. Panggilan itu datang dari bank tempat suaminya berutang. Halo, Butini. Kami ingin memberi kabar baik, kata suara di telepon. Setelah melihat kemajuan usaha ibu, kami telah memutuskan untuk memberikan kelonggaran pembayaran utang suami ibu. Kami akan merestrukturisasi utang tersebut dan memberi ibu waktu lebih panjang untuk melunasinya. Butini hampir tidak percaya dengan apa yang didengarnya. Semuanya terasa seperti keajaiban yang datang setelah begitu banyak perjuangan dan pengorbanan. Ia menundukkan kepala, berbisik dalam hati, "Terima kasih, Allah. Engkau tidak pernah meninggalkanku." Sejak saat itu, ketenangan luar biasa memenuhi dirinya. Meskipun perjuangan belum usai, harapan baru telah hadir. Utang yang semula terasa begitu berat kini menjadi lebih ringan. Beberapa bulan kemudian, usaha Butini semakin berkembang. Ia tidak hanya mampu melunasi utang, tetapi juga membuka lapangan pekerjaan bagi banyak orang,
memberikan peluang bagi mereka yang membutuhkan. Kehidupannya berubah, tidak hanya dalam aspek materi, tetapi juga dalam kedamaian batin yang dirasakannya. Di tengah kesibukannya, Butini tak pernah lupa untuk menyempatkan waktu berdoa dan bertahajud, menyadari bahwa segala yang ia miliki adalah berkat dari usaha dan bantuan Allah. Suatu malam, saat melaksanakan tahajud, ia teringat sebuah ayat Al-Quran yang selalu ia pegang teguh. Sesungguhnya, bersama kesulitan ada kemudahan. Quran Surat Al-Insyirah. Ayat ini menjadi pedoman hidup Butini, mengingatkannya bahwa meskipun ujian hidup datang begitu berat, pasti ada jalan keluar yang disediakan oleh Allah. Semua usaha dan doa yang ia panjatkan kini mulai membuahkan hasil. Doa dan perjuangan Butini tidak pernah sia-sia. Kekuatan spiritual yang diperolehnya melalui ibadah dan kesabaran menjadi fondasi penting dalam perjalanan hidupnya. Dalam proses tersebut, Butini akhirnya menyadari bahwa kebahagiaan sejati tidak terukur dari seberapa banyak harta yang kita miliki, melainkan dari seberapa besar manfaat yang dapat kita berikan kepada orang lain dan seberapa dekat hubungan kita dengan Sang Pencipta. Senyumnya yang tulus mencerminkan rasa syukur yang mendalam, dan ia berharap kisah hidupnya dapat menginspirasi banyak orang untuk terus berjuang meskipun tantangan yang dihadapi sangat besar. Karena di balik setiap kesulitan, pasti ada kemudahan yang menanti. Terima kasih telah mengikuti perjalanan Butini. Jika Anda merasa terinspirasi oleh cerita ini, jangan ragu untuk menyukai, mengomentari, dan berlangganan, agar kami dapat terus menyajikan cerita-cerita bermakna lainnya. Semoga kisah ini membawa hikmah dan motivasi bagi kita semua. Sampai jumpa di cerita berikutnya.